Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Valerie Budianto, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 melalui jalur darat terus menunjukkan peningkatan. Sejumlah pintu tol dan rest area terlihat dipadati oleh kendaraan yang menuju Jakarta. Saat ini pun kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Sabago Visasa di gerbang tol Pastur dan Enrich Samuel di rest area tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Kita ke Sabago terlebih dahulu. Sabago, selamat siang. Bagaimana pantauan arus balik di gerbang tol Pastur? Apakah masih ada pemudik yang melakukan perjalanan arus balik? Ya, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Pantauan arus balik kendaraan yang akan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur arah Jakarta pada siang ini masih terpantau ramai lancar. Tidak terpantau kemacetan mulai dari arah flyover Pasupati maupun dari arah Jalan Pasir Kariki yang menuju ke Jalan Dr. Junjunan ke arah gerbang tol Pasteur. Mobilitas kendaraan yang melintas di kawasan tersebut ini masih didominasi oleh kendaraan lokal dan berdasarkan kepantauan ini memang ada sejumlah kendaraan-kendaraan asal luar kota seperti dari Jakarta dan sekitarnya, baik pemudik maupun kendaraan wisatawan juga nampak melintas menuju gerbang tol Pasteur arah Jakarta. Dan selain kendaraan pribadi roda 4, kendaraan roda 2 pun ini juga terpantau masih ada yang menuju ke jalur arteri Cimahi menuju arah Jakarta. Dan di Jalan Dr. Junjunan pun ini ada sentra oleh-oleh yang juga masih ada sejumlah wisatawan atau pemudik yang belanja sebelum melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol Pasteur. Dan juga ada sejumlah pool travel yang menaikkan penumpang sebelum melaju ke arah Jakarta. Dan kondisi sebaliknya, arus kendaraan yang akan memasuki kota Bandung dari gerbang tol Pasteur juga ini terpantau lancar. Baik kendaraan yang akan meneruskan ke arah Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi menuju kawasan wisata Lembang, maupun menuju ke pusat kota. Sejumlah jalan di pusat kota pun seperti di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika hingga alun-alun pun pada siang ini juga masih terpantau lancar. Wisatawan ini sudah ada yang berdatangan namun belum nampak ramai pengunjung. Dan memang meskipun sebagian masyarakat ada yang sudah kembali ke wilayah asalnya, namun ada juga sebagian masyarakat yang masih memanfaatkan libur panjang Idul Fitri ini terlebih saat ini memasuki weekend yang untuk berwisata di kawasan Bandung dan sekitarnya. Petugas kepolisian pun ini masih nampak disiagakan di sejumlah titik yang rawan kepadatan volume kendaraan dan berdasarkan data hingga hari kemarin ini dari pihak Jasa Marga sudah sebanyak 67.867 kendaraan meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur atau naik sebesar 28,84%. Untuk sementara kembali ke Anda Valerie di studio. Baik, dari Sabago Visasa di gerbang tol Pasteur kita beralih ke Samuel. Samuel, bagaimana pantauan terkini arus lalu lintas di ruas tol Jalan Tol Pejagaan Pemalang siang ini? Ya baik, selamat siang Valerie dan juga pemirsa Metro TV. Yang dapat saya laporkan terkini terkait dengan arus lalu lintas di Jalan Tol, ruas Jalan Tol Pejagaan Pemalang ini sampai dengan saat ini masih dalam kategori yang normal atau ramai lancar. Memang untuk kendaraan, maksud saya memang untuk volume kendaraan sampai dengan saat ini masih terbilang akan terus meningkat mengingat memang terdapat pola di mana untuk waktu sore hingga malam hari menjadi salah satu waktu favorit untuk para pemudik melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2026. Dan juga dapat saya beritahukan bahwa data per pagi hari ini tadi lewat pantauan juga kami masih melihat untuk ruas jalan tol Pejagaan Pemalang ini masih cenderung sepi. Walaupun memang sampai dengan saat ini tadi pukul 9 telah diberlakukan yakni skema one way presisi tahap kedua yang diperuntukkan untuk mengurai kepadatan yang memang sempat terjadi pada malam hari kemarin. Dan juga sampai dengan saat ini dapat saya laporkan bahwa untuk di ruas jalan tol Pejagaan Pemalang, khususnya di ruas jalan A maupun ruas jalan B, yang saat ini keduanya sudah mengalami skema one way sampai dengan saat ini masih terpantau lenggang ataupun ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga beberapa kendaraan berat seperti bus antar kota maupun juga antar provinsi.
Dan lewat data yang telah kami himpun juga dari petugas tempat diketahui sebanyak 4.155 telah intrens di gerbang tol Pejagan menuju ke arah barat Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Dengan volume kendaraan tertinggi memang hampir mencapai 1.000 kendaraan pada tadi siang pukul 11 hingga 12. Dan juga untuk data yang keluar mencapai 3.035 yang exit ke arah timur Semarang, Solo dan juga sekitarnya yang semakin mengarah ke daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan tentunya juga untuk tahap kedua one way yang telah diberlakukan pada pukul 9 pagi tadi ini, melalui pantauan kami dari rest area kilometer 263, ini nantinya memang akan diberlakukan sampai dengan kilometer 70 Cikatama. Dan sebelumnya juga telah diberlakukan clearance pada pukul 7.30. Untuk sementara demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio Valeri. Baik, terima kasih Enrich Samuel dari Tol Pejagan Pemalang. Sebelumnya ada Sabago Visasa dari Gerbang Tol Paster. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi arus balik selanjutnya akan disampaikan oleh Koni Briliana dari Stasiun Tegal, Jawa Tengah. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stasiun Kota Tegal, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Kota Tegal, bahwa stasiun ini nantinya akan menjadi salah satu titik padat selama momen-momen Lebaran Idul Fitri 2026. Dan pemirsa, untuk situasi terkini di Stasiun Kota Tegal ini terpantau memang sudah sedikit ramai, begitu mengingat bahwa para pemudik sudah mulai memasuki Kota Tegal. Dan untuk itu kami akan berbincang sedikit kepada salah satu pemudik di Stasiun Kota Tegal ini. Oke, halo Bapak, ini dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Wisnu dari Jogja. Ya, siapa Wisnu? Pak, sudah berapa lama merantau di Jogja, Pak? Saya di Jogja sudah hampir 15 tahun ya, sudah sangat lama sekali tinggal di Jogja. Berarti memang asli Tegal, Pak? Istri saya asli Brebes, asli Tegal gitu. Kalau saya dari Purwodadi gitu. Biasanya pulang ke Brebes dan Tegal ini berapa tahun sekali, Pak, kalau boleh tahu? Kami selalu pulang setiap tahun sekali gitu. Di momen-momen Lebaran seperti ini kami wajibkan untuk selalu pulang. Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak, kenapa mewajibkan momen Lebaran ini untuk pulang ke rumah gitu? Iya, pastinya momen Lebaran momen yang spesial ya bagi kami yang beragama Muslim gitu. Kemudian kami mencoba untuk mengecas kembali energi kami yang setelah 11 bulan gitu bekerja di kota lain gitu, dan kami mewajibkan untuk pulang ketemu orang tua untuk mengembalikan energi kami. Kemudian kami mencoba memberi pengalaman kepada anak kami gitu bahwa Lebaran di kampung itu sangat-sangat mengasihkan dan berkesan sekali gitu. Nah, Pak, momen yang paling dirindukan selama Bapak merantau di Jogja begitu ya, ingat mungkin sama orang tua atau bagaimana, boleh diceritakan nggak Pak? Ya, pastinya sangat-sangat merindukan kami ya. Dulu waktu kecil kami diajak ke pasar membeli baju baru, kemudian sekarang kami udah besar dan kami mencoba untuk memberi pengalaman itu kepada anak kami gitu. Kita pergi ke pasar beli baju baru, kemudian nanti kita pulang makan bakso gitu bareng-bareng dengan keluarga. Kemudian saat Lebaran kita berkumpul ke rumah keluarga kayak gitu dengan anak-anak kecil ini mendapat angpau, pastinya itu sangat senang sekali mereka gitu. Jadi ya, dan ya makan bersama dengan orang tua itu saya rasa sudah mengisi energi kami gitu. Mungkin terakhir harapannya di momen-momen kebersamaan Lebaran ini untuk keluarga itu seperti apa Pak? Harapan kami ya pastinya kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi waktu berkumpul, dan kita tidak menjadi tamu di rumah sendiri gitu. Jadi kita pulang ke rumah dengan happy, dengan senang, dan ya ini rumah kita kembali dan kami bukan tamu di rumah kami penghuni sini gitu. Saya rasa begitu. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini ada sedikit bantuan mudik dari Super Zuper bersama Metro TV, boleh dipegang Bapak. Dan ini juga ada permen Super Zuper yang bikin melek selama perjalanan mudik nih Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat melanjutkan perjalanannya. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kami dengan salah satu pemudik di Kota Tegal, di mana
mana para pemudik ini pastinya akan melanjutkan perjalanannya selama mudik ini dan berkunjung ke rumah sanak saudara dan keluarga. Dan untuk informasi tambahan saja pemirsa, di stasiun Kota Tegal ini dipastikan nantinya akan ramai biasanya di siang hingga malam hari selama momen Lebaran. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Demikian Monitor Mudik siang ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh